Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sepak bola yang seharga dengan nyawa. Namun nyatanya, pepatah tersebut dipatahkan oleh fakta-fakta dengan jatuhnya banyak korban jiwa di dunia persepakbolaan Indonesia. Fanatisme semu menimbulkan tragedi arogansi kelompok yang berujung hingga kekerasan, penusukan, penembakan, pembegalan, dan tindakan kericuan menambah catatan korban jiwa yang terjadi oleh adanya bentrokan antar supporter. Pertandingan sepak bola yang awalnya sebagai ajang olahraga dan juga hiburan menjelma menjadi permusuhan dan kekerasan. Salah satunya adalah bentrokan antar The Jack dengan Bobotoh pada tahun 2018 yang merenggut korban jiwa. Bagaimanakah kronologi kejadiannya? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Telah kita ketahui bahwa kedua supporter tim tersebut memiliki jejak sejarah yang kelam. Bukan hanya sekedar gengsi, duel kedua tim antara Persija Jakarta dengan Persib Bandung selalu terjadi dengan panas. Tidak hanya di rumput hijau lapangan, aroma persaingan juga terjadi antara kedua supporter kesebelasan. Haringga Sirla, seorang pria muda berumur 23 tahun, warga Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Ia merupakan mekanik yang membuka bengkel motor di sana bersama dengan kakak iparnya yang dikenal sangat karib. 3 tahun belakangan, Haringga merupakan pecinta sepak bola yang mengidolakan tim kesayangannya, yaitu Persija Jakarta. Tergila-gilanya pada Persija dibuktikannya dengan selalu menonton dimanapun pertandingan tim kesayangannya diadakan. Bahkan rela merogoh kocek lebih untuk membeli atribut pendukung tim kesukaannya, lengkap dari jersey hingga syal hasil jerih payah pekerjaan bengkelnya. Dia rela melakukan apapun kalau sudah niat, menurut keterangan sang ayah. Haringga tercatat resmi sebagai Jackmania, julukan resmi supporter Persija. Baru sekitar 1 pekan yang lalu, Haringga mendapatkan kartu tanda anggota dan juga kaos resmi Jackmania. Sabtu 22 September, bengkel tempatnya bekerja sedang tidak terlalu ramai karena akhir pekan. Sepinya bengkel membuat mereka memiliki waktu santai yang lebih banyak. Di sela aktivitas itu, Haringga mengobrol dengan kakaknya mengenai rencana jalan-jalan bersama keluar kota yang memang sudah direncanakan jauh hari. Saat itu Haringga mengatakan bahwa ia ingin pergi ke Bandung untuk menonton tim kesayangannya melawan Persib Bandung sebagai tuan rumah. Namun sang kakak bersikukuh untuk melarang adiknya pergi. Ia bahkan rela untuk mengganti ongkos tiket kereta yang sudah dibeli oleh sang adik. Namun niat Haringga sudah bulat untuk menonton tim kesayangannya bersama dengan temannya. Sang kakak memilih mengalah dan mengakhiri perbincangan dengan keputusan Haringga untuk tetap menuju ke Bandung. Malam harinya, Haringga pamit untuk menemui temannya, yaitu Helmi. Sang kakak belakangan tahu bahwa adiknya sempat mengajak Helmi namun ditolak. Namun walau begitu, niatnya ke Bandung sudah bulat hingga ia nekat pergi sendiri. Hingga pada pagi harinya, yaitu Minggu tanggal 23 September 2018, Haringga berpamitan kepada ibunya dan jadilah ia pergi ke Bandung menaiki kereta api. Dalam perjalanan, sang kakak bertanya kepada sang adik melalui pesan singkat dan menanyakan keadaan sang adik. Haringga menjawab bahwa ia sudah sampai. Ia telah tiba di stasiun Bandung. Haringga lolos dari penjagaan pihak keamanan yang melakukan penjagaan terhadap Jackmania yang nekat pergi ke Bandung. Padahal beberapa Jackmania yang juga nekat ke Bandung berhasil diamankan dan juga dikembalikan ke Jakarta sebelum mereka keluar dari beberapa stasiun di Bandung. Namun kelincahan Haringga dalam menyamar membuahkan hasil untuk bisa sampai ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan melenggang di antara kerumunan bobotoh
3 jam sebelum pertandingan dimulai. Laga Persija versus Persib dimulai pukul 3:30 sore. Karena waktu pertandingan masih lama, Haringga pun bisa bersantai. Di waktu yang sama, ternyata para oknum pendukung Persib Bandung, yaitu Bobotoh, sedang melakukan aksi sweeping. Sembari duduk-duduk, Haringga berfoto mengabadikan momen di sekitar stadion. Bermacam gaya foto dilakukan oleh Haringga. Namun ada kesalahan yang dilakukan olehnya, yaitu berfoto dengan menunjukkan simbol jempol telunjuk yang menjadi salam khas Jackmania, dan juga mengeluarkan kartu identitas Jackmania yang bertuliskan Jakartrans. Di mana naasnya, saat itu ia dilihat oleh para oknum Bobotoh yang sedang melakukan sweeping. Seketika, Haringga langsung dicecar dan juga dimintai identitas. KTP-nya direbut, handphonenya dirampas dan juga dibuka. Dari situ para oknum Bobotoh mengetahui bahwa Haringga merupakan Jackmania. Tanpa komando, bogem mentah melayang ke mukanya. Haringga yang ketakutan berlari meminta tolong. Ia dikejar dan sempat meminta tolong kepada seorang tukang bakso di sekitar stadion. Beberapa Bobotoh spontan mengejar dan juga berteriak bahwa orang yang dikejarnya merupakan anggota Jackmania. Naas, Haringga yang jelas kalah jumlah tertangkap oleh oknum supporter dan langsung diserang oleh puluhan Bobotoh di dekat gerobak bakso, dan secara beringas menggunakan benda apapun di dekat mereka seperti balok kayu, piring, botol, helm, dan juga benda lainnya. Ironisnya, di antara penyerang tersebut juga ada anak di bawah umur yang ikut membuatnya tidak berdaya. Entah sadar atau tidak, mereka melakukannya sembari tertawa, layaknya merayakan kemenangan. Haringga pun tak bisa berkutik dan hanya bisa menerima pukulan dan tindak aniaya yang ditunjukkan kepadanya. Beberapa saat kemudian, polisi pun datang dan memisahkan keributan. Namun Haringga sudah tidak tertolong lagi. Jenazah Haringga langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, Ciseruh, Kota Bandung untuk dilakukan otopsi. Menurut hasil otopsi, Haringga mengalami luka parah di bagian kepala dan dada, dan itulah yang menyebabkan nyawanya melayang. Setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian telah menetapkan pelaku pengeroyokan berjumlah 14 orang. Mereka dihadapkan di meja hijau Pengadilan Negeri Bandung dengan dakwaan melakukan pembunuhan. 7 orang terdakwa berusia dewasa, sedangkan 7 lainnya berstatus anak di bawah umur. Dari 7 terdakwa di bawah umur, 6 diantaranya divonis dengan hukuman dari 3,5 tahun hingga 9,5 tahun penjara. Dan hanya 1 orang yang divonis bebas, karena hakim menyebut tidak terbukti atas pasal 170 KUHP yang didakwakan. Kemudian, untuk 7 terdakwa berumur dewasa, mereka dijatuhi hukuman mulai dari 7 tahun sampai 9,5 tahun penjara. Majelis hakim meyakini mereka secara sah terbukti melakukan tindak pidana hingga menghilangkan nyawa seseorang sesuai pasal 170 ayat kedua hingga ayat ketiga KUHP tentang pasal pengeroyokan dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Polisi juga sangat terbantu dengan adanya bukti video amatir yang direkam oleh salah seorang supporter yang kala itu sempat viral di media sosial. Namun, kita tidak bisa hanya menghakimi para supporter Bobotoh. Kejadian sebaliknya juga pernah terjadi, di mana 3 nyawa hilang sia-sia saat diadakan laga yang mempertemukan Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 27 Mei tahun 2012. Pukul 5 sore, Lazuardi, seorang pria berumur 29 tahun yang berasal dari Jalan Menteng Sukabumi, menonton pertandingan di tribun sektor 10. Bermula saat laga Persija melawan Persib berada pada kedudukan sementara yaitu 2-1. Seluruh pendukung Jackmania bersorak merayakan kemenangan. Akan tetapi, di tengah kegembiraan merayakan kemenangan Persija Jakarta, Lazuardi tampak tidak senada, di mana ia hanya diam dan duduk biasa saja. Lantas,
Sikap Lazuardi yang aneh itu mengundang pertanyaan bagi seluruh Jackmania yang ada di sekitarnya. Sialnya, tanpa sadar Lazuardi menggaruk punggungnya dan memperlihatkan syal biru bertuliskan Viking yang ia sembunyikan di balik bajunya. Melihat hal itu, lantas beberapa penonton meneriaki Lazuardi dengan sebutan Viking. Mereka yang mendengar langsung menghampiri Lazuardi dan berupaya memukulinya. Melihat reaksi penonton, Lazuardi bergegas meninggalkan tempat duduk dan turun keluar stadion untuk melarikan diri. Namun upaya itu sia-sia, lantaran sekelompok massa berhasil menangkap Lazuardi di sekitaran kolam renang dekat tempat parkir timur. Tanpa komando juga, oknum The Jack menghajarnya hingga terkapar tak berdaya. Bantuan datang pada pukul 5:30 sore. Lazuardi pun segera dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, sesampainya di sana, ia tidak dapat tertolong karena mengalami pendarahan yang sangat serius. Dan di hari yang sama, tidak hanya Lazuardi yang menjadi korban keberingasan oknum The Jack. Dhani Maulana, warga Jati Asih, Bekasi, yang saat itu berumur 17 tahun, dikeroyok oleh oknum Jackmania hingga tewas. Kemudian Rangga Cipta Maulana, supporter Persib Bandung, yang berumur 22 tahun, juga menjadi korban penusukan. Dan itulah beberapa tragedi yang menimpa supporter sepak bola hingga menelan korban jiwa. Rivalitas antar klub sepak bola merupakan hal yang normal. Namun kita selaku pendukung, janganlah terlalu fanatik, bahkan hingga tega melukai, atau bahkan membunuh pendukung tim lawan. Sebagai pecinta sepak bola, menjunjung tinggi loyalitas memanglah penting, namun jangan lebih tinggi dari nilai kemanusiaan. Sekian yang bisa Bang Bet sampaikan. Tunggu video Bang Bet selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.